Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Madura, Dr. Hozairi SSTMT, yang sekaligus dosen pembimbing di mata kuliah seminar TA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal TA guna persyaratan ujian akhir semester dalam mata kuliah seminar TA. Oke, langsung saja. Namun sebelumnya, saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Ali Rais Ibrahim dengan NPM 2017-02-01-00062. Judul yang saya angkat adalah Rancang Bangun Sistem Smart Card untuk Absensi dan Perpustakaan berbasis RFID dan website. Pada halaman ini, table of content yang saya akan presentasikan adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan, review jurnal, landasan teori, prosedur dan jadwal penelitian, kemudian daftar pustaka. Pada dasarnya, semua bidang membutuhkan yang namanya teknologi informasi, tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Kemajuan teknologi informasi membuat pengolahan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan optimal. Seiring perkembangannya, teknologi kini telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia dan bidang komunikasi dan informasi. Seperti halnya adalah teknologi sistem smart card atau yang dikenal sebagai kartu pintar. Smart card secara fisik adalah kartu plastik seukuran kartu kredit yang dapat diisi dengan data untuk berbagai keperluan. Salah satu kelebihan dari smart card, selain harganya yang murah, juga mudah dibawa kemana-mana. Fungsi smart card salah satunya bisa digunakan dalam bidang pendidikan, misalnya smart card untuk belajar yang bisa digunakan untuk absensi maupun administrasi lainnya. Secara umum, smart card yang dimiliki oleh siswa dihadapkan pada sensor atau perangkat keras yang sudah dirancang untuk merekam data dari smart card, yang kemudian data tersebut akan dikirim pada website agar bisa dilihat dari admin maupun user lainnya. Di MA Darul Amin, Waru Barat, Waru Pamekasan merupakan madrasah yang mempunyai dua jurusan, yaitu jurusan IPA dan jurusan IPS. Namun permasalahan yang dihadapi oleh pihak Madrasah Aliyah Darul Amin Waru Barat Waru Pamekasan adalah belum ada sistem yang mempermudah pihak madrasah untuk mengakses keterlambatan siswa setiap paginya secara real time. Dan juga di sana juga kesulitan untuk memonitoring administrasi perpustakaan dalam peminjaman buku. Sekarang ini sistem yang ada di sana yaitu masih menggunakan sistem manual, yaitu guru piket mencatat absensi pada lembar absensi, yakni pada kertas. Dengan adanya sistem yang masih manual, ditemukan kendala atau permasalahan, yaitu guru piket yang bertugas terkadang mengalami keterlambatan sehingga tidak bisa mendata siswa yang terlambat secara tepat. Demikian juga untuk administrasi peminjaman buku perpustakaan yang kurang tertib, sehingga banyak buku yang dihilangkan siswa tanpa diketahui oleh pengurus perpustakaan. Dengan sistem smart card, siswa bisa absen secara mandiri menggunakan smart card masing-masing dan secara otomatis akan terkirim atau terintegrasi pada website yang sudah disediakan. Begitu juga siswa ketika ingin meminjam buku, cukup membawa smart card ke perpustakaan untuk melakukan pengisian formulir peminjaman buku secara otomatis. Juga melalui cara ini, siswa yang terlambat dapat dipantau melalui website, sehingga guru piket, guru BK, wali kelas, dan stakeholder yang lain dapat melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Hal ini juga berlaku dalam peminjaman buku. Admin perpustakaan mempunyai arsip yang akurat pada setiap siswa yang meminjam buku untuk dijadikan laporan ke pihak madrasah. Nah, di sini rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang dan membangun sistem smart card berbasis website. Kemudian bagaimana sistem smart card berintegrasi dengan website. Bagaimana sistem
dalam memberikan informasi terkait dengan data yang diperoleh dari sistem smart card. Di sini juga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, merancang dan membangun sistem smart card berbasis website di MA Darul Amin Waru Barat Waru Pamekasan. Kemudian dengan dibuatnya sistem smart card di MA Darul Amin diharapkan dapat mempermudah guru piket dan stakeholder yang lain untuk mengatasi waktu keterlambatan siswa secara real time, juga untuk mengatasi administrasi peminjaman buku perpustakaan yang kurang tertib. Yang ketiga, mempermudah dalam melakukan arsip data, laporan absen maupun laporan perpustakaan. Batasan. Tentu dalam penyusunan proposal atau pembuatan proposal TA pasti ada batasan. Nah, berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui batasan masalah sebagai berikut. 1. Jenis smart card yang digunakan adalah RFID. Card read only 13,56 MHz. Kartu RFID baca atau tidak bisa diedit. Jadi dalam proposal yang saya buat menggunakan RFID tag, kemudian sensornya RFID reader RFID. Untuk tagnya hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit, yakni sudah diisi data dari pabrikannya waktu dibuat di pabrik. Kemudian RFID terintegrasi pada sensor RFID yang dikenal dengan reader RFID dan IoT NAT MCU ESP8266 LOLIN. Kemudian hardware smart card ini diprogram menggunakan bahasa programan C aplikasi Arduino. Yang ketiga, sistem smart card ini hanya akan diterapkan di MA Darul Amin Waru Barat Waru Pamekasan. Keempat, sistem smart card membahas tentang proses absensi dan administrasi perpustakaan secara otomatis. Kelima, pada admin utama, admin TU, admin perpustakaan menggunakan website, dan pada sisi user atau sisi siswa menggunakan smart card yang telah terhubung dengan sistem hardware smart card atau sensor. Yang keenam atau yang terakhir adalah website pada sistem smart card ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP serta menggunakan database MySQL. Editornya menggunakan editor Sublime Text. Lanjut, review jurnal. Sebenarnya di sini saya menggunakan 19 jurnal sebagai rujukan, cuman saya mereviewnya 3 saja diantaranya. 1, pada tahun jurnal ini diterbitkan 2018 dengan judul Sistem Pengaman Pintu Rumah dengan RFID berbasis wireless ISP 82660. Metode yang diambil adalah melakukan beberapa tahapan seperti pengerjaan penelitian ini dilakukan di laboratorium dan juga ada beberapa kunjungan ke lapangan. Objeknya adalah pengaman pintu rumah. Kemudian hasilnya adalah dapat berjalan dengan baik. Intinya hasilnya adalah baik. Responnya di sini memberitahukan bahwa dihasilkan oleh server untuk menyatakan user valid dan terautentikasi sehingga pintu dapat dibuka berada pada kisaran 2000 mili per detik. Itu ya cepat lah, berarti cepat. Kemudian di sini lanjutannya di jurnal kedua diterbitkan 2020 dengan judul Model Perekaman Pengunjung Perpustakaan STMIK Banjarbaru menggunakan RFID berbasis microcontroller. Metode penelitiannya adalah perancangan, pengujian, dan analisis. Objeknya pengunjung perpustakaan STMIK Banjarbaru. Hasilnya di sini menunjukkan bahwa alat ini dapat merekam data orang yang masuk dan keluar dari perpustakaan STMIK Banjarbaru.
Kemudian pada pengujian yang dilakukan dengan menggunakan RFID, waktu yang digunakan lebih sedikit dibandingkan secara manual, yakni lebih cepat ya untuk kunjungan perpustakaan. Yang ketiga adalah jurnal tahun 2018 dengan judul Rancang Bangun Sistem Absensi Mahasiswa Menggunakan Sensor RFID dengan Database MySQL, XAMPP, dan Interface Visual Basic. Metode penelitiannya: perancangan sistem, diagram blok, perancangan bentuk fisik, alat perancangan diagram alir, pengujian alat. Kemudian sistem objeknya adalah sistem absensi mahasiswa. Dan hasilnya ditunjukkan dengan sistem yang mampu mendeteksi nomor ID kartu dinyatakan mahasiswa hadir atau tidak hadirnya dengan toleransi waktu yang ditetapkan. Sistem hanya mendeteksi masukan satu kartu dan tidak bisa mendeteksi masukan yang lebih dari satu. Jeda waktu pembacaan kartu satu dengan kartu berikutnya minimal 2 detik. Minimal 2 detik, cepat berarti. Kemudian yang ke-8 adalah halaman 8 adalah landasan teori. Landasan teori di sini berisi teori-teori serta kajian terkait mengenai pembahasan masalah dalam penelitian yang bersangkutan, mencakup poin penting, yaitu mengenal smart card. Apa sih smart card? Karena waktunya sangat terbatas, cuma dikasih 5 menit maksimal dan ini sudah lebih kayaknya. Hanya saja saya menguraikan poin-poinnya saja. Mengenal smart card, smart card sudah saya jelaskan di latar belakang. Kemudian RFID reader itu adalah sensornya. Kalau tag RFID itu adalah kartunya. Kemudian NAT-MCU versi 3. Di sini NAT-MCU yaitu sebagai microcontroller atau prosesornya yang mengintegrasikan dari hardware smart card ke website. Kemudian website yaitu untuk menampilkan halaman-halaman informasi yang dikirim dari smart card. Kemudian Uniform Resource Locator atau URL ini sangat perlu untuk pembuatan website karena URL ini yang mengelingkan antara website pada RFID atau smart card. Kemudian Hypertext Markup Language HTML ini juga sangat dibutuhkan dalam pembuatan website karena HTML ini adalah kerangka dari website. Kemudian PHP ini adalah bahasa pemrograman untuk membuat website yang sering digunakan atau yang biasa digunakan untuk membuat website adalah pemrograman PHP. Kemudian XAMPP ini adalah perangkat lunak yang bisa menjalankan website secara offline. Jadi website itu meskipun secara offline tidak tanpa internet bisa dijalankan dengan adanya XAMPP. Kemudian database di sini, database-nya adalah untuk menampung data yang dikirim dari smart card ke website. Biasanya database ini biasa digunakan adalah database MySQL. Yang terakhir adalah flowchart, use case, dan data flow diagram atau DFD. Untuk yang poin ke-10 ini adalah perancangan sistem smart card atau perancangan dalam smart card-nya. Sistem perancangan programnya yang menggunakan flowchart agar lebih gampang untuk dimengerti dalam membuat program atau membuat sistem. Kemudian didukung oleh use case dan ditambahkan dari data dan didetailkan lagi oleh data flow diagram. Saya kasih contoh seperti halnya di sini. Data flow diagram. Data flow diagram. Ini data flow diagram untuk perancangan sistem yang akan saya buat. Kemudian use case-nya adalah ini dan flowchart-nya ini adalah flowchart admin utama. Kemudian di sini flowchart admin TU. Di sini juga ada flowchart admin perpustakaan. Dan di sini flowchart siswa. Yang ini flowchart siswa, yakni flowchart yang ada
yang yakni flowchart yang untuk sistem smart card-nya. Kembali ke PPT, kita lanjut prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini, dalam penelitian ini pertama saya mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah studi literatur atau referensi yang diambil beserta sumbernya mengenai dengan sistem terkait didapatkan dari jurnal terkait tentang masalah absensi dan perpustakaan menggunakan RFID. Kemudian yang ketiga, pengambilan data. Pengambilan data di sini maksudnya adalah data yang diambil adalah absen keterlambatan siswa dan laporan perpustakaan yang sering tidak tercover. Kemudian yang keempat adalah penentuan sistem atau aplikasi yang akan digunakan apa. Dan juga yang kelima adalah pembuatan sistem. Sistem yang akan dibuat itu apa? Kemudian pengujian sistem. Setelah sistem dibuat, baru sistem akan diuji sebelum diluncurkan atau sebelum digunakan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Untuk jadwal penelitiannya, ini karena waktu kayaknya sudah sangat lewat, jadi saya tidak akan jelaskan dari memilih masalah tanggal 23 Oktober sampai ke sini sampai seminar skripsi ya. Oke, kita lanjut saja. Bisa di sini dari Oktober sampai April ya, dari memilih masalah sampai perbaikan atau penyerahan akhir dari skripsi. Penyerahan akhir di skripsi. Kemudian daftar pustaka. Nah, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal TA atau proposal tugas akhir. Semoga dapat diimplementasikan dan bermanfaat pada yang lain. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.